Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Dul. Mungkin kok plastik. Udah, kamu diam aja ya. Hari ini saya ada dua teman dari kelompok studi ekonomi Islam. Pertama ada Ali Rahmat dan yang kedua ada Abdul Manaf. Sekarang ini lokasinya kita buat podcast itu di kos-kosan. Iya ya. Jadi kalau teman-teman dengar suara aneh itu ada Dayat di belakang. Ada Arya juga. Jadi ya anggap saja suara berlalu dari Jadi teman-teman, mungkin kalian belum kenal ya, belum jelas kenal dengan dua teman-teman kita di sini. Jadi sebelum kita bicara banyak soalan KC ya pastinya dengan kalian berdua, silakan kenalan dulu lah, mulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Manaf Harahap. Ya, anggota kelompok studi ekonomi Islam dan juga pernah menjabat sebagai Kodik Public Relation. Public relation ya kemarin ya? Ya. Dan saya juga berasal dari Kabupaten Padang Utara dan kuliah di Padang Sidimpuan jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Iya. Udah selesai mana? Belum. OTW. Ya, sekarang ini ada Rahmat. Oke, hai. Perkenalkan nama saya Ali Rahmat. Pada saat ini saya berada pada tahap semester akhir katanya. Iya. Jadi ini saat proses untuk jenjang akhir untuk menyelesaikan skripsi. Kalau alamat saya tinggal di Kabupaten Tamu Selatan, Kecamatan Angkola Barat, Desa Sigumuru. Itu alamat saya. Dan saya tahun ini diamanahkan menjadi ketua umum KSITIHAD di Padang Sidimpuan. Mungkin itu untuk perkenalan. Jurusannya, Mat. Oh, banyak ya. orang yang belum tahu. Ya. Ketua KSU. Ya, jurusan saya Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kita udah semester tua ini. Iya, udah semester tua. Kedua orang ini selain aktivis di KSITIHAD, aktivis di organisasi lainnya juga lah ya. Ya. Kalau terakhir saya lihat si Rahmat sih yang saya lihat, yang naik gunung ya. Iya, Naik gunung kemarin ada komunitas apa tuh, Mat? Komunitas Sahabat Alam namanya. Sahabat Alam ya. Ya. Rame jadi ke gunung apa? Ke Gunung Singgalang. Singgalang. Tahun depan ke Gunung Kerinci. Ya, rencana ya. kami ke Kerinci karena itu adalah gunung yang diimpikan di Sumatera. Itu merupakan kata orang sih itu atap Sumatera gitu. Atap Sumatera ya? Iya. Pengen ikut ini. Tapi nanti lah kita bicara soal itu ya. Tapi hari ini khusus buat teman-teman, kita mau ngebahas soal KC-nya itu sendiri. Soal mungkin banyak yang nggak tahu KC itu apa. Apalagi kan sekarang ini mahasiswa baru banyak ya. Iya. Pastinya KC juga punya inilah ya, punya goal ke depannya untuk nge-guide kader-kader baru. Iya, betul sekali, Bang. Jadi kita bisa promo KC di sini. Iya. Jadi Mat, KC itu apa itu KC itu ya? KASI itu kan mungkin kan singkatannya lah dulu, singkatan dari kelompok studi ekonomi Islam. Namanya KASI di IAIN ini ada namanya tersendiri yaitu Ittihad. Jadi KASI Ittihad IAIN Padang Sidimpuan. Nah, ini berdiri kemarin pada tahun 2013, tepatnya pada 5 Februari. 5 Februari 2013. Iya. Founding father-nya itu sekarang sudah dosen di Universitas Potensi Utama di Medan, Iya. Abangda Rahmat Kurniawan Iya, Srega. Rahmat Kurniawan. Setelah itu diteruskan oleh Abangda Julkarnain, Iya. terus Bang Dayat Caniago. Ego. Setelah itu Rusdi Ridwan Pulungan, Mhm. Depanan Habib, dan sekarang saya. Iya, sekarang Rahmat ya. Iya. Jadi KCIT itu tadi kelompok studi ekonomi Islam. Berarti yang boleh masuk cuma ekonomi? Enggak. Sekarang ini kan sebagai wadah untuk belajar ekonomi Islam. Dan ketika nanti sudah diberikan teori-teori tentang ekonomi Islam, jadi mahasiswa ini setelah mengetahui kan langsung actionnya ke masyarakat melalui ke pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Seperti itulah kira-kira. Oh iya, Manaf kan hukum ya? Iya, hukum. Kenapa tertarik Manaf jadi masuk di KC Karena itu ya? Saya tertarik juga karena saya melihat
KCITIHAD itu Jayan Padang Sirimpun UKK, dan saya berpikir itu bukan anak ekonomi saja yang bisa di situ, dan anak perbankan saya juga pasti bisa. Dan yang kita ketahui ya semua itu tidak terlepas dari yang namanya ekonomi seperti itu. Makanya saya tertarik karena jurusan saya juga itu adalah hukum ekonomi syariah. Ya. Jadi apa aja yang udah dipelajari di KCITIHAD-nya sendiri? Yang saya pelajari di KCITIHAD itu banyak dapat saya ilmu, berdiskusi dengan anak ekonomi dan perbankan, bahwasanya memang di situ banyak dibahas lah tentang perbedaan ekonomi sosial, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dan bahkan itu langsung terjun ke lapangan, langsung ke pasar tradisional, contohnya di Pasar Sagumpal, di Kota Padang Sirimpun seperti itu. Dan saya juga pernah magang di BSM. Bisa ya? Anak hukum magang di BSM? Waktu itu memang ada, karena ada sempat MOU lah dibilang dengan KCP Batang Toru. Kami sempat di sana 1 minggu, dan yang saya sampaikan di sana itu yang sering didiskusikan lah di KCITIHAD seperti itu. Keren juga ya, anak hukum bisa kerja di bagian magang di magang. BSM. Ya kalau nggak salah, kalau di hukum ekonomi syariah itu fikih muamalah juga kuat kan, dipelajari juga pasti. Fikih muamalah. Belajar. Karena kita juga kan di ekonomi juga fikih muamalah juga ditonjolkan juga sih. Iya sih. Tapi namanya unik, KCITIHAD. Ya. Kalau di tempat lain namanya apa? Oke, saya jelaskan sini. Di khususnya Sumbagut ini ya, Sumbagut. Misalnya di Medan dari UINSU. Di sana ada ICAP sama UII. Itulah 2 dari UINSU itu. Artinya ya dari USU ada namanya POSE namanya. POSE. Dari Polmed juga ada. Aceh Polmed nama orang itu. Dari Aceh juga ada. Dari UIN Araniri, IEFOR sama Golden. Dari IN Loksmawi ada, dari Unimal, Universitas Malikus Saleh itu ada Himekis. Pokoknya ada 14 kader di Sumatera Utara. Iya, di Ular pun ada. Bukan Sumatera Utara ya, Sumatera bagian utara. Ada Aceh juga kan ya? Sumbagut, Karena ada Aceh juga. Namanya tadi ITIHAD. Iya. Lebih unik dari nama yang lain. Kenapa itu? Namanya seunik itu, kenapa bisa dapat? Memang misalnya dari kasih lain ada yang namanya ICAP itu dari bahasa Arab, ada yang dari bahasa Inggris. Kami juga ambil ini dari bahasa Arab juga. Ittihad itu yang artinya itu bersatu gitu. Karena kan di sini kan bukan orang yang ekonomi saja, toh ekonomi dia masuk sana, bukan. Orang yang hukum, anak tarbiyah, anak dakwah, bisa juga berdiskusi dengan anak ekonomi gitu. Jadi kalau KCITIHAD sendiri yang sekarang ya, dari mana saja ya mahasiswa yang ada di dalamnya? Memang bisa dikatakan 80% dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan di CCP dari dakwah ada 5 orang, dari tarbiyah ada 2 orang, ada dari PASIS contohnya Abdul Manaf, dari PASIS juga ada gitu. Jadi memang dominan banyaknya di anak-anak ini anggotanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi sebenarnya dari mana aja juga bisa gabung ya? Boleh, bisa. Yang penting dia ingin tahu tentang bagaimana ekonomi Islam ini dan ingin menyiarkannya ke masyarakat seperti itu, Bang. Keren sih. Selama ini apa aja kegiatan dari KCITIHAD? Oke, sebelum corona ya. Sebelum corona mantap semua kan ya? Iya, memang kami sudah membuat program kerja lah ke depannya seperti apa. Nah, kami membuat setiap kami sudah diskusi mingguan, ada diskusi rutin namanya, ada kajian rutin. Kalau kajian rutin ini adalah orang-orang yang di pengurus ini aja yang menjadi sebagai pemateri. Itu yang namanya kajian rutin. Tapi kalau diskusi rutin, kami bisa memanggil orang-orang yang seperti dosen. Berarti gitu. Ada kajian rutin, ada diskusi rutin. Iya Bang. Ini diselang-selingi. Misalnya 1 minggu hari Rabu ini kita kajian rutin dulu. Rabu depan kita diskusi rutin seperti itu. Agar misalnya hari Rabu ini kita diskusi, kita belajar dari dosen. Dan nanti kajian berikutnya
pengurus ini yang membawakan materi, jadi ada feedbacknya sama pengurusnya gitu. Manap tadi kalau nggak salah pernah jadi divisi apa? Publikasi. Berarti Ada. udah masa jabatannya udah selesai lah. Ya udah selesai. Itu jabatannya 2018-2019. Pernah ngisi kajian atau gimana? Kalau mengenai kajian itu hanya mengantarkan diskusinya seperti itu, menghantarkan ataupun memberikan semangat lah kepada kawan-kawan agar dalam berorganisasi ini jangan terlalu berharap lah untuk praktis seperti itu. Jadi kita berorganisasi ini memang harus banyak yang kita korbankan, waktu, uang, materi ataupun tenaga seperti itu. Jadi ini yang saya sampaikan itu bagaimana caranya kawan-kawan itu termotivasi lah biar semangat yang dikasih ini seperti itu. Karena saya melihat kasih ini adalah ada juga wadahnya gitu, POSE itu kan. Oh iya. Ya nasional dia. POSE. Ya. POSE itu apa? Ini singkatan dari Forum Silaturahim. F-nya itu nya itu forum. S-nya itu silaturahim. POSE studi. E-nya itu ekonomi, nya itu Islam. Oh itu. Gitu. Berarti ada KC terus ada POSE gitu. Ya, jadi POSE misalnya kita kan kalau di misalnya yang paling kecil itu KC. KC Ya. ini ada di setiap kampus lah, setiap unit gitu. Nah, yang merangkul ini adalah POSE yang di regional, ada yang Sumbagut, ada yang Sumbar, ada di provinsi-provinsi lah seperti itu. Nah, di atas provinsi ada yang nasional, namanya POSE nasional. Itu kepengurusannya itu di pusat. Maka orang inilah yang menjadi acuan untuk POSE regional ini dan kasih seperti itu. Jadi kajian-kajian tadi itu dari nasional gitu. Ya, ada silabus juga. Oh. Ada silabus yang diberikan nasional dan begitu juga regional ke KC-KC-nya. Kalau di waktu Manap dulu di bagian publikasi apa aja itu yang dikerjakan? Yang sudah dikerjakan kami itu sempat sosialisasi ke Mandailing Natal. Jauh juga ya? Ya, Stein Madinah. Stein Madinah ya, Iya. waktu itu. Stein Madinah kami sempat ke sana untuk berkomunikasi dengan mahasiswa Stein Madinah. Nah ini ada kawan kita juga nih yang Ya. baru datang. Ya, bagaimana caranya agar orang itu kenal dengan KC dan mendirikan KC di Stein Madinah. Dan alhamdulillah, dan sekarang itu pas murek ya? Ya, kemarin pas murek. Pas murek ya? Sudah disahkan atau gimana? Ya, pas murek juga ini cerita juga Bang ya. Murek itu apa Ya, dulu? oke. Kita nggak tahu ini murek. Ya, murek itu musyawarah regional. Ya. Ini adalah nanti dipilih koreknya kan ada tadi posisi Sumbagut yang di regional itu. Sumbagut. Nah, iya. Disitulah dipilih ketua kepengurusannya, dibahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga diperbarui atau tidak seperti itu. Nah, disitulah disahkan. Waktu itu juga saya kebetulan presidium sidangnya. Presidium sidang 1 pas di itu murek ini dilaksanakan di Winsu. Kakinya udah panjang juga ini ya jalannya. Iya, gitu. Saya presidium sidang. Dan korek pada saat itu sebelum lengser dia memberikan ini hasil Seperti saya. pertanggungjawabannya Ya, ya. pertanggungjawab itu diberikannya bahwa akan ada bertambah kasih Madani namanya Iya, kasih Madani dari Stein Madinah. Udah bertambah itu? Ya, udah. Saya Udah udah ya? sahkan. Ya, saya udah sahkan. Berarti sekarang ada 14 dong? Tambah 1 15. 19. Jadi 15. tapi orang itu kayak masih di kalau posisi mengatakannya masih dibekukan karena orang itu belum bisa untuk membuat kegiatan. Berarti masih di anak bawang gitu lah Iya. ya? Baru waktu itu juga sempat juga sosialisasi ke Universitas UMTS. Iya, kemarin ya. Ya, Universitas Muhammadiyah. Selatan. Ya, sempat juga sosialisasi ke sana untuk disampaikan juga kepada BEM ekonomi ya. BEM FKIP. FKIP. Iya. Ya, FKIP. Dan kami sampaikan juga dan kami terangkan di sana bagaimana sebenarnya KC ini. Dan KC ini kami jelaskan juga bahwasanya ini adalah nasional seperti itu. Ada yang menaunginya seperti POSE gitu kan. Dan sampai saat ini memang orang itu belum paham kali lah memang mengenai KC ini dan inilah ada rencana lagi ke sana. Iya, di Berarti yang Nah. UMTS belum join untuk iya. belum Belum. buat. Tapi tertariknya orang itu tertarik. Iya, ada nah, tertarik gitu. juga. Mungkin karena waktu corona nggak ada waktu untuk
mensosialisasikannya kembali seperti itu. Dan kan saya lihat juga UMTS kayaknya libur lah ya. Iya, libur. Kayaknya itu libur. Nggak ada kegiatan. Karena saya kan Iya. bolak-balik. Ya. Jadi nggak lihat ada mahasiswa di UMTS. Yang ada pun di sana pasti orang yang sedang skripsian gitu. Sama kayak di kampus Iya, ya. namanya ya. Mana masuk lagi kan? Iya, iya, betul Kalau juga sih. ngomongin organisasi, pikirannya Pikirannya udah skripsi. Iya. asik sih. Soal KC Ittihadnya tadi. Berarti sudah banyak gerakan lah ya yang dibuat Udah KC banyak. ini sendiri. Iya. Kalau gerakan-gerakan yang udah memang terrealisasi dari KC itu apa aja yang Misalnya setiap tahun juga agenda misalnya kampanye nasional itu kemarin tertunda gara-gara corona, itu kan bulan 4. Itu biasanya itu pawai itu dari dari Halaman Bolak. Misalnya Untuk Ittihad? Iya. Iya. Masjid Raya itu mengelilingi pasar itulah, menyuarakan bahwa harus kita kan sudah kita tahu Kota Parang Simpon juga mayoritas Islam kan gitu. Iya sih. Jadi harus memakai ekonomi Islam inilah. Kenapa sih kita harus pakai ekonomi Islam sih? Kalau menurut saya sih ekonomi Islam ini kemana bilangnya? Kalau seandainya dipakai, ekonomi Islam ini menjadi solusi lah, bukan opsi. Ekonomi Islam ini sudah solusi untuk kemiskinan inilah kan. Itu masyarakat apa? Minimalisir kemiskinan ini. Karena juga kemarin Posi sudah menawarkan, sempat Posi juga memberikan pertanyaan pas debat Pilpres 2019. Iya sih, tentang- saya nonton sih waktu itu. itu ada apa? Jiswa, Lupa itu. Iya, semua lah. Tentang itu juga Posi diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada capresnya gitu. Capres cawapres ya. Iya. Pada saat itu kalau nggak salah tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ya. Iya. Jadi kalau menurut Manaf dan Ali Rahmat yang udah berkecimpung di KC Ittihad, soal pengelolaan zakat gimana sih? Kalau kitanya itu. Kalau menurut saya sih, saya juga sudah pernah ke Basnas juga kan, yang di Basnas? Masjid Raya, yang di Masjid Raya nih. Oh, Basnas Di situ Ribuan. ada. Iya. Saya rasa mungkin saya masuk ke kantornya sudah tidak enak rasanya. Nggak nyaman gitu. Ya nggak nyaman. Karena saya tanya juga, orang itu pengelolaannya juga tidak maksimal. Seharusnya setelah saya mempelajari di swab lah zakat infak sedekah seperti itu. Sebenarnya kalau zakat ini sangat luar biasa kalau diterapkan sebagaimana sesuai dengan prosedur. Apalagi tentang multiplier zakat lah. Misalnya saya ini yang memberikan zakat, saya berikan kepada pihak pengelola zakat. Amilnya. Ya, amilnya. Amil zakat. Ya, dia akan menyalurkan kepada mustahiknya. Dan ini tidak akan mentindaklanjuti lagi bagaimana si mustahik ini mengelola dananya. Seharusnya kalau memang secara Islam itu ini bukan untuk dibeli beras, dibeli baju, dibeli makan-makan, bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu dibuat menjadi modal usaha dulu. Setelah dia nanti buat modal usaha berkembang dan dia bukan lagi mustahik, dia sebagai mujaki, dan itu merambat ke sisi lain ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu akan mengatasi kemiskinan saya. Jadi itulah kami kemarin ke Basnas itu, dia bercerita tidak tahu tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya juga sudah tidak tahu bagaimana yang pengelolaan kedepannya kan seperti itu. Tapi kita nggak usah bahas banyak soal zakat lah ya. Iya. Kita mau ngebahas soal KC ya nanti. Iya. Jadi serius. Iya. Kayak jadi pemateri ya. Iya. Jadi serius kayak gitu. Saya udah dekat Idul Fitri ya, biar Iya. zakat. Ya. Soal KC lagi nih. Iya. Berarti udah ada 6 periode ya? Iya. Bang Rahmat sampai sekarang Ali Rahmat. Iya. Sama-sama Rahmat ya. Iya. Kalau untuk Rahmatnya sendiri berarti masa jabatannya berakhirnya kapan? Seharusnya berakhir Desember. Desember tahun ini. Iya. Tahun ini Desember tahun ini. Maunya itu sudah mubes lah. Mubes Musyawarah ya. besar. Tapi banyak kendala ya karena Banyak sekarang kendala, iya.
Karena pas corona itu kan kami program kerja cuma diskusi online, kajian online itu aja. Kalau kontak fisik nggak bisa. Iya sih. Orang rektorat nggak ngasih izin. Iya, untuk pindah. Berarti daring semua ya? Iya, daring semua. Jadi soal ini yang mau saya tanya lagi, prestasi dari KC selama Ali Rahmat kemarin memimpin itu apa aja sih? Iya, kalau prestasi kemarin ikut jadi finalis lomba bisnis plan di ada namanya Temilrek. Kemarin juga ya. Temilrek itu apa? Ilmu ilmiah regional. Itulah keilmiahan dari kader-kader KCIC Sumbawa ini ditunjukkanlah seperti itu. Kemarin finalis plan sama finalis lomba literasi ke UIN Araniri Banda Aceh. Oh, berarti Temilreknya di UIN Araniri? Iya, di UIN Araniri Banda Aceh. Wow, bisnis plan-nya itu yang buat siapa aja? Kemarin saya juga ikut. Ya, Ali. Ada sekarang semester 5 namanya Krismanto sama Fatwa Hidayat. Ya. Kalau tadi untuk video kreatif ada saudara Rizky Mulia, Lubis. Ada Rahmat Suhelmi dan Sofian Sori. Iya, Sofian Sori. Keren sih, keren. Berarti sudah berkompetisi di tingkat regional lah ya? Tingkat regional. Yang lainnya sampai selama ini apa aja kegiatan dari KCTR-nya? Inilah kemarin kan ada Temilnas, sebenarnya Temilnas ini temu ilmiah nasional. Ini cakupan nasional, tadi kan regional, ini nasional. Nah, sayangnya nasional ini dilakukan secara daring. Jadi perlombaan kemarin ada yang telat mendaftar karena belum tahu pastinya ini langsung kegiatan ini atau secara daring ini, seperti itu Bang. Jadi kami kemarin cuma mengikuti kayak forum diskusi aja dari Tihad. Ada 2 orang, saudara Bella sama saudara Ummu Salama. Ya, Ummu Salama. Cuma ini yang mengikuti acara Timur kemarin yang daring. Dan cara lihat kurang efektif juga sih karena daring itu kan. Mana pernah ikut Temilrek atau Temilnas kayak itu? Pernah juga ikut Temilrek ya, yang di UNSU ya. KCIC UNSU. Ya. Nama-namanya sulit ya? Iya, agak sulit lah. Apalagi yang orang Batak ini agak sulit lah menyampaikan. Kalau untuk hafal ini cara untuk hafalnya harus ikut dulu kan event, dulu event baru tahu awak di mana, ini kasih dari mana, apa namanya. Kalau nggak ikut susah juga ngapalnya ya kan. Kemarin ikut pas ikut lomba. Iya, lomba Olimpiade. Tempat nomor 7 itu waktu itu. Iya, nomor 7 ya. 7. Oh, peringkat 7. Ya, peringkat 7. Bagus. Berarti kita potensial juga ya anak-anak IAIN. Bisa lah, lumayan lah. Pokoknya nggak kalah fisik lah. Kalau kita di KCIT itu kan tadi katanya udah bersaing di bisnis plan, Olimpiade, video kreatif. Sebenarnya minusnya mahasiswa IAIN itu dia apa yang harus diimprove ke itu? Kalau minusnya ini yang pertama kesungguh-sungguhan dulu. Antusiasnya masih kurang. Masih aku sekedar ikut aja dulu lah gitu. Kalau bisa jangan lagi langsung dimaksimalkan saja. Jadi ada yang masih yang harus dipaksa. Harus main cocok dulu. Kemauannya kurang gitu. Jadi ikut-ikut dipaksa gitu. Dirangkul dulu kan, maunya orang itu yang datang kepada kita kan. Bang harus ikut, aku mau ikut Bang Olimpiade. Gimana caranya? Kan kita tinggal mengarahkan saja. Ini sudah kita yang merangkul, kita yang ngajarin, jadi orang itu hanya nggak mau tahu gitu loh. Kayak makan pisang udah dikupas ya. Udah dikupas gitu. Dimasukin lagi. Pokoknya udah dikupas diambil kayak seperti anak SD lah. Iya. Kayak susah Bang. Tapi kalau dilihat dari potensinya anak ini tuh saya pikir semua berpotensi, apalagi yang masuk kasih gitu. Iya. Tapi gengsinya nih banyak yang gengsi gitu. Gengsi. Ya saya harus
di telepon gitu, di chat, bang Iya. mau datang gitu kan. Ya ampun. Maunya kan saya pandai ini, gimana solusinya kan gitu. Iya. Maunya. Makanya kan bisa dikembangin gitu kan ya. Gitu. Susah juga kalau memang mahasiswanya kayak gitu. Ya. Selain dari sisi mahasiswanya, apalagi kendala kita biar bisa bersaing lah. Walaupun pada dasarnya tingkat regional kita udah bersaing gitu tadi Iya. ya. Apa juga sih? Apa namanya? Kendalanya? Oh, fasilitas juga ya kan? Ya, Fasilitas ya. Fasilitas kalau dibandingkan dari lain, orang itu misalnya misalnya sekretariatnya udah ada kan, dananya ada yang kayak USU ada itu sudah UKM juga ya, UKM, tapi kita UKK, mereka UKM, dana untuk tahunan itu jelas Ada ya? ada jelas. Ini untuk misalnya 40 juta sudah jelas. Jadi kita pun yang ingin membuat kegiatan tidak terjangkau Masalah dana. dana, gitu. Berarti dana itu kalau di tempat lain mereka yang mengelola kayak gitu. Iya, Sementara kita di Yain belum, kita cuma belum. Masih lebih Dikasih- sering swadaya iya masih swadaya lah dari dan orang-orang mandiri lah ya. Iya. Palingan nanti cuma dikasih ini acara untuk kalian baru didanai. Itu pun cuma satu. Tapi kalau yang seperti di USU itu, posisi USU, dana yang dikasih. Baru orang itu yang buat acara. Ini acara yang dikasih, kalian yang buat, nanti baru dicairkan dananya gitu. Oh, lebih repot ya. Iya. Lebih repot. Kalau dari KCIT sendiri kan si Rahmat nih lagi ketua umum dan Manap itu demisioner. Ya. Dari Manapnya dulu. Apa sih Manap kalau tadi dibilang apa? Bidang publikasi ya? Ya. Yang bisa dikembangkan potensi dari Ittihadnya itu apa? Yang bisa dikembangkan itu yang saya sampaikan itu contohnya ada kegiatan KC Ittihad, seminar nasional lah tentang ekonomi. Dan saya berharap itu semua anggota KC Ittihad itu men-share gitu di sosmed atau memberitahukan kepada orang banyak, contohnya di Facebook. Bantu promosi Nah, lah ya. promosi lah seperti itu. Dan ketika sudah dipromosikan kan pasti orang akan tahu, yang tidak tahu pasti tahu. Berarti Iya. KC ini ada ya di Yain Padang Sidimpuan, dan sebagian mahasiswa itu di Yain Padang Sidimpuan itu banyak acu tak acu seperti itu, tidak peduli atau tidak ada kepekaan lah seperti itu. Adapun kegiatan orang itu tidak mau tahu lah seperti itu ya kan. Jadi kalau saya waktu di public relation itu yang saya tekankan pada kawan-kawan, bahwasanya setiap ada kegiatan lah yang bermanfaat lah, bisa bermanfaat untuk orang lain, contohnya kajian, itu harus dipromosikan, harus dipublikasikan agar orang tahu bahwasanya KC Ittihad ini memang aktif kajian, aktif membahas ini dan sudah terjun ke lapangan. Dan itu yang memang harus konsisten memang untuk mempublikasikan setiap ada acara seperti itu. Yang pastinya, dan ketika kita mempublish itu sedikit banyaknya orang akan tertarik seperti itu. Udah fotonya bagus, kata-katanya bagus, dan itu sudah di-share ke sosmed semua, pasti sedikit banyak orang akan tertarik. Promotion seperti itu. lah, iya. promosi dan berusaha Ya. untuk menarik orang lain kayak itu. Nah, seperti itulah. Sponsor-sponsor pun pastinya kalau sudah melihat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pasti akan berdatangan gitu. Ya. Bukan mencari Ya. sponsor lagi. Manap itu pernah dapat sponsor untuk kegiatan publikasinya? Kalau itu memang belum pernah lah. Belum pernah Tapi ya? pernah juga ditawarkan, tapi itu tidak bisa masuk ke dalam kampus seperti Ya. itu. Tidak bisa, kalau sponsor itu kan maunya orang itu harus dipasang bendera lah di kampus. Iya. Ya, kan seperti itu. Oh ya, regulasi di kampus kita yang tidak mengizinkannya ya. Seperti itu. Kalaulah memang itu sudah diperbolehkan, saya pikir banyak. Ya. Kalau dari Rahmat, apa aja sih Mat yang bisa dikembangin? Dari anak-anak, dari kader KC ini Iya, dari kader KC-nya. Kalau kita lihat potensi dari kader KC ini sendiri, sebenarnya banyak potensi yang masih apa namanya, mereka belum tahu bahwa itu adalah potensi mereka. Masih abu-abu ya? Iya, masih abu-abu. Misalnya saya pandai ini desain, Ya. anak KC banyak yang pandai desain. Iya. Pandai yang Satu salah itu. satunya ada yang tanya, Bang Aswidaya pandai kak. Semua flyer KC dia yang buat. Beh, fotonya jangan bilang nggak keren.
banget Iya. kerennya kan gitu. Tapi Lumayan sih. apa namanya, jalurnya ini dia tidak tahu. Nah, Coba dia share, saya pandai loh kan. nah. Kita lihat teman baru lagi nih, mantan ketua umum. Mau Iya. kamu kah? Bentar lagi ya. Sorry, karena kita dia dari kos-kosan. Iya. Tadi malah lanjut Mas. Jadi kalau potensi di kader kasih ini banyak, yang banyak potensi. Ada yang pandai desain, nyanyi Nah. banyak. Itu juga potensi. Artinya itu dibuat akun YouTube sebang kaper-kaper lah kan. AdSense Bisa juga sih. kan, AdSense juga. Kalau kan? memang mau nyari duit. Iya, gitu kan. Itu juga kan sebagai sudah bisa menjadi dana untuk kasih sendiri kan gitu. Sebenarnya itu saja. Karya ilmiah banyak. Yang pun kalau potensi dari kasih itu banyak sekali bang. Tapi tidak termanage. Iya, sedemikian belum rupa ya. di-manage sedemikian rupa lah. Jadi saya harap juga kader kasih ini menjadi kader-kader yang lebih mau mau sharing apa yang dia bisa kan gitu kan. Yang mau maju lah istilahnya. Iya. Yang mau berkembang. Iya. Jadi kalau kasih Ittihad ya, kalau dari namanya sih kelompok studi ekonomi Islam. Iya. Jadi soal ekonomi Islamnya sendiri, apa aja yang bisa kita pelajarin di kasihnya soal ekonomi Islamnya? Kalau tentang soal ekonomi Islamnya kita langsung ke bermuamalahnya seperti apa. Kan kita sudah misalnya tentang transaksinya bagaimana, perbedaan transaksi antara ini dengan ini, seperti itu bang. Misalnya di pasar kan, kalau misalnya kita bahaslah tentang Imam Syafi'i dulu tentang Ya. Imam Bali. Kalau Imam Syafi'i kan harus diakadkan kan seperti itu. Ya. Bagaimanakah hukumnya seperti itu? Bagaimana hukumnya bermuamalah seperti itu bang. Jadi kami ke muamalahnya dulu gitu. Berarti lebih menekankan muamalahnya gitu. Iya. Pasti kalau gabung di kasih, kita bakalan banyak belajar soal ekonomi Islam. Iya. Ya. Bukan sekedar teori pastinya. Bukan. Karena oke gini, kalau kita untuk actionnya gitu kan bang. Iya. Setelah misalnya jadi kader kasih Ittihad, ini langsung ada namanya analisis pasar. Langsung pergi turun ke pasar, misalnya pasar Sabun Palbonang, pasar Saroha yang di Paraman Tinggi, pasar Impres yang di Sadapu Kalau di di sana. Padang Sidimpuan. Iya, kalau di Padang Sidimpuan, langsung turun ke sana untuk membuat literasi kepada penjual dan pembeli yang ada di pasar sana. Gitu. Feedbacknya gimana dari masyarakat? Apakah memang dibaca atau sekedar acuh gimana gitu? Ada juga ada yang antusias, tapi begitulah manusia kan, ada yang antusiasnya sangat, ada yang Iya. biasa saja, ada yang bahkan abai. Padahal dia adalah pelopor Islam kan seperti itu. Bang. Jadi sampai saat ini upaya apa aja sih yang sudah dilakukan kasih Ittihad untuk katakanlah membumikan ekonomi Islam? Ya. Kalau di periode saya kan bang, ini kan karena inilah COVID-19 inilah gitu lah. Cuma bisa di literasi melalui akun sosial media kasih Ittihad saja bang. Tapi kalau sebelumnya langsung itu terjun ke lapangan. Itulah yang sudah dilakukan kasih untuk membumikan ekonomi Islam. Kalau dari mana nih? Apa upaya yang mana lakukan untuk membumikan ekonomi Islam? Ekonomi syariah. Kalau upaya saya bang, gini aja. Yang pertama itu yang pertama diri saya sendiri. Ya harus saya jalankan ekonomi syariah ini, baru bisa saya terapkan atau saya sampaikan, saya ajak kawan-kawan yang lain agar nanti mengikuti prinsip syariah seperti itu. Dan yang seharusnya memang kasih Ittihad itu memang harus memulailah. Kalau yang dulunya dari konvensional, ya kita hijrah lah pada mufti syariah. Ya. Tapi kalau saya yang pertama kasih Ittihad itu, bagaimana caranya atau mesin ATM yang ada di Padang Sidimpuan itu diganti. BRI kan? Iya, Itu itu BRI kan? itu yang menjadi masalah. Kalaulah memang itu sudah mesin ATM-nya BSM, yang pastinya saya pikir mahasiswa yang Padang Sidimpuan itu akan beralih
ke BSM beralih sendiri. beralih Ya. sendiri karena kalau diajaklah memang untuk membumikan ekonomi Islam ini salah satunya kan hijrah pergi ke BSM, ke bank syariah. Bank syariah lah, bukan BSM aja. Ya, bank syariah lah, muamalah seperti itu. Jadi melihat mesin ATM-nya pun sangat jauh, seperti jarak tempuhnya yang lebih mudah itu BRI, makanya orang masih tetap BRI seperti itu. Iya. Dan itu memang PR yang sangat besar untuk KC Ittihad, karena memang tujuan KC Ittihad itu adalah membumikan ekonomi Islam. Salah satunya memang itu harus dibuat mesin ATM di Padang Sidimpuan khususnya, yaitu mesin ATM bank syariah lah seperti itu. Oh, salah satu tujuan KC Ittihad itu untuk membumikan. Itulah memang tujuannya, membumikan ekonomi Islam. Ada tujuan lain nggak dari KC-nya sendiri? Itu seperti tujuan utamanya itu. Tujuan utamanya Tujuan itu. utama. Final goal. Iya. Itulah. Asik juga sih membumikan ekonomi Islam. Ya. Sudah bisa nggak ya? Kalau Rahmat pakai bank apa ini? BSM, ada BSM. Kemarin kan ini lagi kerja, mungkin Oh, udah kerja dia. ya. Jadi itu kan kita tidak bisa paksa kan. Iya, Kita juga betul juga sih. itu dari kekuasaan ada, dari itu menggunakan bank sumut seperti itu. Bank sumut. Ya udah, tidak ada upaya juga gitu. Tapi nggak segitunya juga kan ya. Iya. Jadi kenapa sih kita harus pakai ekonomi syariah? Soalnya gini kan, di masyarakat juga banyak orang yang taunya itu dikatakan ekonomi syariah, Iya ya. taunya itu perbankan. Iya. Padahal menurut saya ekonomi syariah itu bukan hanya sektor perbankan kan ya? Iya, tidak. Mau makan aja ya. Padahal tapi ini. Jadi kenapa sih kita harus memakai ataupun ya apa sih tadi harus menggunakan ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini dalam kehidupan kita? Oh, Siapa nih? belum Mana? habis. Kenapa? Di hukum ekonomi dari hukumnya aspek hukum dulu. Ya, aspek hukum. Iya. Kenapa ilmuannya mana? Iya. Orang Secara kalau hukum, kenapa kita harus pakai ekonomi syariah? iya, Yang contohnya kalau ekonomi syariah itu kan kalau lah memang bermuamalah lah, Kurang Iya. pinjam meminjam lah contohnya. Jadi kan kalau di prinsip syariah itu lebih disarankan, kalau lah memang saya lah contohnya meminjam uang nominalnya Ya. itu 1 juta, Iya. dan kita tidak bisa pungkiri bahwasannya yang meminjam ini tidak lupa akan utangnya seperti itu. Jadi itu kalau di prinsip syariah itu lebih berhati-hati, contohnya dibuatlah kwitansi dan sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan lebih menguatkan lagi itu ada saksi Iya, di ini dalam ada. di dalam transaksi itu, bahwasanya memang agar tidak ada perselisihan nanti. Dan kalaulah memang prinsip syariah atau ekonomi Itu Islam Al-Baqarah 287 kan? ya iya. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. ya Oh, Waktub waktu bainakum katibun bil adl. Yang itu kan? ya itulah ayatnya. Mak, tawan. Hah? Oh iya. Ya kan saya belajar sedikit Iya, juga. iya. Saya juga ekonomi loh. Seperti itulah, lebih berhati-hati kalau ekonomi Hati-hatian syariah ya? ya. Kalau contohnya di bank lah yang saya alami, contohnya mau meminjam lah di bank BSM, itu lebih detail di akadnya dia. Akadnya gimana seperti itu. Kalaulah memang akadnya sudah disepakati yang seperti ini dan tidak ada dia tekanan, itu sesuai kesepakatan dan tidak ada dia yang terjolimi seperti itu. Oh iya. Kalau malah memang nasabah tidak sepakat, ya mau gimana lagi kan, seperti itu. Tidak ada, kalau meminjam bunganya seperti ini tidak ada, itu kesepakatannya. Kalaulah memang mau menyimpan uang juga ada akad mudharabah, ya kan? Iya. Itu akad mudharabah itu bisa bisa dipakai uangnya. Itu pun ada akadnya, dia ditanya dulu nasabahnya boleh dipakai enggak uangnya ini, tapi bukan berarti berkurang uangnya yang disimpannya seperti itu. Jadi secara hukum di mana? Secara hukum ekonomi yang membedakan ekonomi syariah dan konvensional itu garis besarnya aja apa? Kalau dalam jual beli itu riba. Oh iya. Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Ya. Sekarang kami udah kabarin bilang NJ aja loh.
ya? Pokoknya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita dalam berjual beli itu kita jangan terlalu banyak lah mengambil keuntungan. Jangan lebih dari modal lah. Seperti itu. Dan kalau mau untung juga harus lebih dari modal dong. Ya, maksudnya untungnya itu jangan lebih dari modal. Contohnya dibeli 6.000, kita jual 15.000. Kan udah lebih banyak untungnya seperti itu. Kayak gitu kan nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Pokoknya lebih banyak untungnya di situ. Jadi yang seharusnya itu kalau dalam ekonomi Islam itu kita tidak boleh menjolimi orang lain seperti itu. Iya. Kita harus sesuaikan dengan Antara di minggu. Itu antara ya. di minggu seperti itu. Jadi gimana lah biar terjadi kemaslahatan, tidak ada yang memberatkan seperti itu. Ya. Jangan, kalau saya melihat di daerah Tabaksel, kalau berjualan itu dia lihat orangnya, itu tidak boleh. Lihat orangnya. Contohnya dia melihat orangnya ini Datang pakai pajero. agak orangnya ini Iya. agak kampungan kan. Iya. Ini pastinya tidak tahu harga. Iya. Tiba-tiba Real itu ya? Iya, real. Katanya. Contohnya 30 lah biasanya dijual. Oh, ini kurang tahu ini. Ah, cocok kali buat harga 50, mana tahu dia gitu. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Kita itu berjualan jangan melihat orangnya. Iya. Kalau Jangan- memang 30.000 konsisten seperti itu. Itu kan namanya riba. Menjolimi. Menjolim kan. Kalaulah memang saya tahu, contohnya yang terjolim ini curhatlah pada saya, dan saya juga pernah beli di situ kan, pasti dia sakit hati. Dan yang terjadi itu, yang jualan ini pasti tidak akan laku lagi seperti itu. Jadi nggak dapat. Jadi yang seharusnya yang kita terapkan itu seperti prinsip-prinsip Islam lah, walaupun dikit untungnya asalkan berjalan gitu. Dan saya melihat itu yang diterapkan adalah yang diterapkan orang Cina. Cina itu tidak perlu banyak untung asalkan lancar. Kalau orang kita enggak. Kalau lah bisa dibodoh-bodohi, ya kita bodoh-bodohi gitu prinsipnya. Karena sering juga kan, Iya. beda orangnya, beda harganya kan. Iya. Enggak konsisten. Iya. Padahal di hukum ekonomi syariah prinsipnya kan antara minggu suka seperti sama itu. suka kan gitu. Iya. Kan? Ini lihat orangnya agak bodoh nampaknya. Gitulah kan. Agak kurang tahu lah Iya. cara makainya Iya. kayak kampungan gitu nampaknya. Bodoh-bodohnya ini enggak tahu ini harga ini gitu lah. Seharusnya kan enggak. Iya. Kita itu memang kalau segitu harganya segitulah kita buat. Iya. Ya kalau dari sudut pandang Abdul Manap, seorang yang belajar di hukum ekonomi syariah, Ya. begitulah perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensionalnya. Ya. Kalau dari sudut pandang Ali Rahmat, yang belajar apa tadi? Perbankan syariah. Iya. Yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu apa sebenarnya? Oke, kalau saya simpelnya saya buat contoh aja lah. Seperti ini kalau di perbankan syariah. Misalnya saya nasabah. Ya. Mana yang bank syariah? Nasabah, bank Bank syariah. syariah. Ya. Saya akan bedakan nanti bank syariah dengan bank konvensional. Ya. Saya datang ke bank syariah. Hmm. Saya mau membeli mobil. Ya. Misalnya saya mau minjam duit ini, saya mau minjam duit. Si bank syariah tidak langsung memberikan. Dia untuk apa? Duit ini untuk apa? Seperti itu. Ditanya dulu. Iya, ditanya dulu. Ya. Karena kan Islam ini kan teliti dulu kan di ekonomi syariah ini Ya. teliti. Hati-hati dia. Nah, untuk apa dulu? Untuk beli mobil. Oke. Bank syariah memberikan apa? Tawaran. Saya yang beli mobil, duit saya yang pakai untuk beli mobil dan kamu menyicilnya, seperti itu. Dan nanti mobil ini jadi apa namanya? Jadi bukan uang dengan uang tapi barang dengan uang. Si bank ini membeli mobil ke showroom dan mobil ini diberikan kepada saya. Jadi saya ambil seolah-olah saya ambilnya ke si bank BSM ini, enggak saya ke showroom lagi. Gitu. Jadi paham? Kurang ini ya. Seperti Itu akad berarti ada dua akad di dalam. enggak seperti ini. Akadnya jual beli, akadnya jadi jual beli. Saya kan dagang ke bank syariah, butuh dana. Iya. Lalu bank syariah menanya untuk apa? Untuk membeli mobil. Nah, bank syariah langsung tidak memberikan duit. Mereka yang beli mobilnya
dan saya membelinya kepada mereka, nggak meminjam uang lagi intinya. Saya mencicil mobil itu kepada mereka. I know, karena kalau pertukaran antara uang money change into money, that's riba. Iya, riba. Mas dengan Mas juga riba seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau di bank konvensional, saya datang kepada bank konvensional ini, saya mau minjam duit, ya udah ini duitnya. Terserah untuk apa. Karena kalau Minjam kan? Tapi tadi kan minjam. Iya minjam. Jadi orang perbankan syariah itu minjamnya seperti itu, nggak langsung misalnya duit, nggak seperti itu. Misalnya seandainya mau diberikan duit, ada orang bank syariah yang mengawani ke showroomnya seperti itu. Pokoknya lebih apanya itu, kegunaannya itu. Contohnya kalau di bank syariah itu ditanya uang ini untuk apa? Apakah dia untuk membuat diskotik? Itu tidak boleh seperti itu, ada perjanjian seperti itu ya. Ya, seperti itu bisa. Ya. DSN juga pastinya kerja dong, nggak mungkin diam aja. Ya. DSN sama DPS kan. Iya, pengawas dari bank syariah juga. Iya. Kan? Jadi kalau itulah sedikit perbedaan lah dari bank konvensional sama bank syariah. Kalau bank syariah orang itu nggak langsung berikan duit dan itu dicicil. Kalau bank konvensional kan nggak mata orang, jadi kasihnya duit ya udah asal kredit lancar kan gitu. Kalau bank syariah enggak. Dan apakah itu tadi kayak yang Rahmat bilang? Rahmat tadi bilang ekonomi syariah itu hadir sebagai solusi. Iya. Is that a solution? Ya, memang itu betul solusi karena saya rasa kalau bank konvensional kan jelas bunganya juga ada yang tinggi seperti itu. Itu seperti memaksa orang yang memaksa si nasabah itulah. Jadi tidak ada seperti keringanan ataupun kerjasama. Kalau di bank syariah seandainya kita tidak mampu, tidak langsung diponis gitu, dipanggil dulu bagaimana solusinya, apakah akan diperpanjang waktu cicilannya diperpanjang seperti itu. Bukan kalau di bank syariah kan langsung tarikan jaminannya itu, apa jaminannya ya seperti itu. Kalau di bank syariah tidak, dirumbukan dulu bagaimana solusinya gitu. Jadi lebih berkeluarga gitulah ya kalau ekonomi syariah. Kalau di ekonomi syariah. I see. Jadi kalau KCI Ittihadnya sendiri dalam membumikan ekonomi Islam udah banyak lah ya yang dilakuin. Udah. Bukan hanya sekedar teori belajar bersama teman-teman, tapi juga praktek kan. Iya. Perdagangan Lalu ya. pasar-pasar juga tadi kan. Mengajak orang salah Mengajak satunya. orang. Iya. Ini kan dari Tangsel, ini dari Paluta ya? Iya. Kalau di Paluta gimana? Soal ekonomi syariah perkembangannya? Kalau di Paluta juga saya lihat masih kurang lah. Memang di sini kurangnya ini mensosialisasikan apa ini? Literasi lah ya. Literasi ekonomi syariah gimana? Karena yang masyarakat awam pahami itu sama. Sama ya betul. Iya, sama aja. Betul. Ya sama sih. Saya juga di sini lingkungan kalau apa orang-orang itu banyak beranggapan ini. Ah, nggak ada ekonomi syariah, ekonomi iya. sama aja gitu. Iya, memang itu kurang sosialisasi seperti itu. Karena memang kalaulah memang DSM lah contohnya, itu kurang kerjasama lah dengan mahasiswa. Menurut Manap kurang kerjasama Iya. itu. Maunya kan diajak lah kerjasama mahasiswa ini. Gimana caranya DSM ini berkembang? Bagaimana caranya orang Islam memakai BSM, produk-produk syariah seperti itu. Itu yang seharusnya disosialisasikan. Kalau di Padang Lawas Utara, itulah kurangnya. Saya lihat belum ada yang mensosialisasikan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang ada di situ adalah sosialisasi tentang politik. Itu yang ada. Atau di Paluta lagi masa-masanya politik? Ya enggak ya. Yang kita lihat realitanya yang terjadi di Padang Lawas Utara selamanya ini. Oh ya. Itu yang terjadi, sosialisasi politik. Jadi itu tidak ada feedbacknya, hanya mendengarkan janji palsu ya. Nah, janji palsu yang tidak direalisasikan seperti itu. Jadi inilah memang kalau menurut saya KCI Ittihad ini memang haruslah memang berperan aktif dalam pemerintah, harus bisa menjalin MOU
kepada pemerintah daerah lah, contohnya di wali kota, kita itu harus memang bisa dekat lah dengan pemerintah agar kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Karena ide pun banyak ide, kalau tidak ada power, kalau tidak ada yang mendukung, pasti itu akan sia-sia. Tak. Contohnya di Paluta seperti itu. Memang kalau di Paluta juga ada kampus tapi bukan begitu aktif lah. Ada ya kampus di Paluta? Ada. Namanya apa? TPL. Apa itu? Sekolah Tinggi Ilmu Perawatan. TPL, Sekolah Tinggi Ilmu. Allah. Pokoknya itu lah. Dan sekarang juga udah mau buka ini ITS, Institut Teknologi Sains. Ya. Wow. Di Paluta. Di mana? Ini itu baru buka, berada di Sigama. Sigama. Kecamatan Sigama itu yang lewat ini ya, yang lewat Nabundong ya, Nabundong. Ya, lewat Sigama, Nabundong. Cipupus. Lewat lagi. Nagasari, Bu. Lewat lagi. Lewat, kalau tahu simpang Danau Sagayung, lewat lagi tuh. Dan Sagayung pernah nggak pernah. Ya, itu sudah. Iya, jauh. Pokoknya mau dekat Gunung Tua lah, itu sudah buka tahun ini. Di Buka. sana akan ada IPS ya. Jadi saya berharap memang kelas ini juga harus disosialisasikan, bukan hanya di kampus saja. Itu harus bisalah terjun ke masyarakat seperti itu. Jadi memang ini sudah lama dirancang, sudah diperjuangkan, tapi memang belum ada kerjasama dengan pemerintah. Nggak tercapai lah intinya ya. Kalau memang sudah ada MOU lah, kerjasama, dan sudah saling kenal dengan pemerintah, pasti pemerintah ini juga mendukung. Insya Allah. Nggak bisa Insya Allah. dijamin juga sih ya. Tapi saya yakin mendukung karena dia itu adalah umat Islam juga. Seperti itu. Paluta sekarang Pak Andar ya? Ya, Andar Amin. Pak Andar ya. Tapsel sekarang Bang Kasarul. Ya, mau Kita mau ganti ya kan ya. karena Tapsel Bukan. pemilihan sekarang ya. Ya, bukan. Jadi kalau di Tapsel gimana perkembangan ekonomi saya, Mas? Ya, saya tidak jauh beda sih dengan Paluta. Ya, masyarakatnya alah itu semua sama aja, alah sudahlah gitu. Oh ya, soal itu. Gimana sih seharusnya kita kan ekonomi hukum. Ya. Gimana kita menyampaikan mindset soal ekonomi Islam ini kepada orang yang mengatakan hal seperti itu? Kalau menurut saya sih itu sudah sudah tipe masyarakatnya. Kalau saya sih jujur saja ya, harus dengan kekuasaan. Bagaimanapun ditanya harus dengan kekuasaan. Seandainya, contohnya di kampus juga kita kan, kalau dengan menggunakan kekuasaan apa yang tidak bisa. Misalnya saya mau membuat acara ini, saya datang dekan, misalnya di fakultas dekan, Pak, minta tolong keluarkan surat untuk agar mahasiswa ini bisa mengikuti acara ini. Diwajibkan lah. Iya, diwajibkan. Dikeluarkan surat, semua mahasiswa ikut. Terkadang harus seperti itu. Kita juga harus kita dekatkan dengan penguasa, kita menggunakan kekuasaan dia kan seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena kalau kan juga Tapsel juga yang di sana-sana juga ada yang masih primitif, yang tidak tahu yang banyak belum yang tidak tahu lah tentang ekonomi syariah seperti itu. Jadi kalau menurut saya kekuasaan adalah solusi. Menggunakan kekuasaan. Contohnya pegawai Tapsel gajinya melalui BSM. Otomatis BSM naik, bank syariah naik semua. Kalau dari kekuasaan menurut saya, karena pegawai desa pun semuanya buat BSM, mudah saja. Tapi terkadang itulah kekuasaan juga belum bisa kita kita bisa ber-MOU lah seperti itu. Jadi kalau solusi itulah harus lewat Kekuasaan ya. Soalnya juga ya gimana ya, yang menopang ekonomi negara kita kan ya pedagang-pedagang kecil itu sih. Dan mereka seperti yang dibilang Manap sama Rahmat tadi harus diberikan edukasi soal ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam juga.
last question mungkin ya sebelum kita tutup, sebelum kita close teman-teman. Udah ada hampir 1 jam juga di sini ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Atau Depadan mau ikut, mau gabung? Oh, Depadan ini ketua umum sebelum Ya, Rahmat ya, yang ke-6. Yang ke-6 ya? Ya, yang ke-6. Yang ke-6 itu berarti Sonade. Kekasih ya, Yet? Pokoknya ke-6. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita close ya. Dari boleh nanti lepas mau Manap dulu jawab atau Rahmat. Ya. Harapan kalian berdua, tapi nanti jawabnya terpisah ya. Ya. Kepada seluruh mahasiswa apapun jurusannya terhadap ekonomi syariah di Tabaksel aja lah, nggak usah di besar Tabaksel dulu. Apa harapan dari Manap sama Rahmat kepada mahasiswa-mahasiswanya terkait ekonomi syariah? Ya, kalau harapan saya sih kita itu saling peka, kita itu harus antusias lah apa yang terjadi di daerah kita. Contohnya, apalagi kita sudah contohnya yang kuliah di Padang Sidimpuan, itu orang melihat itu bukan melihat apa jurusannya, matematika, orang tidak akan melihat itu. Yang orang tahu kita itu kuliah di Institut Agama Islam yang mengetahui tentang agama lah seperti itu. Iya sih. Iya. Banyak orang yang berjuang gitu kan. Iya. Oh, umpan itu ah. Iya, doa dulu, Pak. Iya, doa dulu. Jadi harapan saya kepada mahasiswa yang Padang Sidimpuan, khususnya yang mahasiswa baru lah, ataupun yang semester 7 ke bawah lah, bergabunglah di dalam KC Ittihad, karena ini adalah wadah untuk menyampaikan ataupun membumikan ekonomi Islam agar masyarakat ataupun mahasiswa yang lain tertarik dengan ekonomi Islam. Contohnya melalui yang dulunya ATM-nya BRI ya move on menjadi ke syariah seperti itu. Jadi harapan saya juga kepada mahasiswa ya atau masyarakat itu. Mahasiswa aja sih karena apa sih istilahnya yang sering dipakai, agent of change. Agent of banyak lah agent mahasiswa. Makanya saya tadi minta ke mahasiswa aja dulu. Ya, mahasiswa itu sadar lah, jangan terlalu individual lah pemikirannya ataupun terlalu mementingkan diri sendiri, karena kita sadar bahwasanya mahasiswa itu adalah salah satunya agent of change, membawa perubahan seperti itu. Jadi kalau bukan dari jalur organisasi, bagaimana kita membuat perubahan? Jadi kepada kawan-kawan yang mahasiswa yang Padang Sidimpuan, sadarlah akan fungsinya dan berorganisasilah agar kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena saya pikir mahasiswa itu wajib berorganisasi, apapun organisasinya. Dan itu adalah wadah untuk menyampaikan kepada masyarakat, ataupun itu adalah termasuk dari Tridharma perguruan tinggi, Pengabdian. ya pengabdian. Jadi kalau kita hanya mementingkan individual kita, ya saya pikir nggak usah menjadi mahasiswa. Ya kerja saja, kita mementingkan diri sendiri. Kalaulah tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya berhenti saja menjadi mahasiswa. Dan berharap tolonglah dikenalilah KC ataupun masuk. Dan saya beritahukan kepada mahasiswa yang Padang Sidimpuan bahwasanya KC Ittihad ini adalah bukan milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini adalah UKK, unit kegiatan khusus yang sudah berbasis nasional. Walaupun dia dari syariah, itu boleh masuk ke dalam KC tarbiyah ataupun dakwah. Jadi di KC Ittihad itu bukan milik ekonomi ataupun perbankan saja seperti itu. Dari closing statement dari saya, orang besar karena masalah, maka jangan lari dari masalah seperti itu. Wih, sudah juga ya orang besar. Orang besar karena masalah dan jangan lari dari masalah. Jadi masalah itu harus dihadapi ya. Ya. Asik juga ini. Next dari Rahmatan. Oke, ini harapan saya kepada mahasiswa ya, tetap Tabaksel aja lah. Pokoknya mahasiswa lah. Sadarlah kawan. Wih, Sadarlah sebagai mahasiswa. Betul, Anda agen of change. Setidaknya Anda sudah menjadi pelopor untuk diri Anda sendiri. Janganlah dulu bercakupan luas kita. Ya.
contohnya di keluargamu aja dulu aja, BSM seperti ini. Untuk kawan-kawan yang sudah tahu tentang ekonomi syariah bagaimana, jelaskan saja kepada mereka, keluarga. Mungkin nanti mamamu, ibumu pergi ke pasar sana menjelaskan juga. Seperti itu caranya. Jangan usah kita jauh-jauh lah, di keluarga aja dulu dijelaskan tentang bagaimana ekonomi syariah bagi kawan-kawan yang sudah tahu. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah tidak tahu, mohonlah cari tahu. Jangan pula kau biarkan tentang ekonomi syariah ini, biar berkembang kita ini, Indonesia ini, tentang ekonomi syariah. Itulah harapan saya untuk mahasiswa. Jangan tidak peduli tentang ekonomi syariah selagi Anda beragama Islam. Toh itu juga yang dilakukan Rasul juga, berekonomi, bermuamalah dia juga kan melalui ekonomi syariah. Seperti itu. Dan terakhir, kepada kawan-kawan mahasiswa, closing statement dari saya tadi, karena Abdul Manan yang dulu ya. Orang besar kalau masalah jangan lari dari masalah. Iya. Kalau dari saya singkat saja. Stop dreaming, start doing. Stop dreaming, start doing. Ya, jangan bermimpi banyak-banyak lah. Lakukan saja dulu lah. Udah, stop lah untuk berharap banyak. Lakukan saja dulu lah. Seperti itu pesan saya dan harapan saya kepada mahasiswa. Berarti saya apa ini harus pakai itu juga itu. Oke, iya. Oke teman-teman, nggak mau menggurui atau apa. Karena kita tadi ngebahas soal ekonomi Islam. The one and only banking institutions yang bisa bertahan dari pandemi di tahun 98 itu adalah Bank Muamalah. So itu adalah salah satunya satu-satunya yang bertahan di waktu itu. Dan Muamalah makin besar, walaupun di akhir-akhir ini tahun ini Bank Muamalah sudah semakin turun lagi lah ya. Tapi prinsip yang kita pakai itu gitu ya. Kalau kita pakai ekonomi syariah, setidaknya kita akan memulai hal yang baik dari diri kita. Akan merubah perlahan. Karena untuk gimana juga, yang namanya dakwah itu nggak ada yang instan, nggak ada yang itu berat lah. Iya, dakwah itu berat. Banyak orang yang bilang gitu ya. Karena ekonomi syariah ini kita nggak hanya bisa sampai ke lewat teori, baik praktek juga. Wah, sayangnya aku nggak pakai baju dakwah aku ini. Oh ya teman-teman yang mau beli baju dakwah yang sudah saya desain, linknya ada di deskripsi. Tokonya masih buka nggak ya? Ada sih tokonya sih. Mungkin linknya nanti saya buat di bawah. Kalau mau beli baju dakwahnya dari saya, beli aja. Beli banyak-banyak, harganya murah kok. Oke, closing statement dari saya tuh teman-teman. Saya bakalan pakai salah satu prinsip dari ekonomi syariah aja lah ya. Closing statementnya dikatakan seperti ini: ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kamu nggak bisa ngerjain seluruhnya, ya usaha tinggalin seluruhnya. Di organisasinya bilang kayak gimana sih bahasa organisasi gitu? Kalau kamu nggak bisa ngelakuin 100%, jangan tinggal 100% gitu ya. Di organisasi-organisasi yang orang-orang sering bilang. Tapi itu yang saya pakai. Karena pada dasarnya prinsip ekonomi Islam itu banyak kan ya. Yang saya sebutin tadi, ma la yutraku kullu, tufarikul halal hanil haram. Ada banyak lah, nggak mungkin. Teman-teman pasti tahu lebih banyak. Kalau penasaran soal itu, soal prinsip-prinsip ekonomi Islam, mungkin kita bakalan ajak dekan kita mungkin ya. Dekan kita atau orang yang punya basic ekonomi Islam biar bicara soal kita di sini. Doain aja bisa ya. Jadi itu closing statement dari saya. Malah yutrokukulu. Terima kasih sudah banyak nonton kita, dengerin kita ngebaca di sini di podcast Samadul. Kalau mau lebih dekat kenal sama Manaf sama Rahmatnya, Instagramnya ada di deskripsi, silahkan klik aja, kenal lebih jauh. Mudah-mudahan aja dapat jodoh di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.